Tuhatta. Tuna he Kristus manas rohamamu, lambenget mahita disude paru kilota, lambenget mahita disude paru kilota, jugul mahita martangi yang tutuhata, jugul mahita martangi yang tutuhata. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Selasa tanggal 11 April 2023, yang tertulis di dalam surat Apostel Paulus yang pertama ke Jemaat Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa saja atau sering sekali kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia. Ketika kita memberikan upaya yang maksimal dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, tetapi hasil yang kita peroleh tidak seperti yang kita harapkan, sering kita merasa bahwa usaha kita itu menjadi sia-sia. Atau kita mengasihi orang lain, berbuat baik kepada orang lain, tetapi ternyata perbuatan baik kita itu tidak dihargai, atau bahkan perbuatan baik kita itu dibalas dengan kejahatan-kejahatan. Kita bisa merasa bahwa perbuatan baik itu menjadi sia-sia. Dalam demikian juga dalam hal iman, bisa saja kita rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, bahkan kita aktif di pelayanan. Tetapi ketika hidup kita banyak pergumulan, banyak tantangan, musibah, kesedihan, duka cita, bahkan tekanan-tekanan, baik itu yang datang dari ekonomi, pekerjaan, maupun rumah tangga, hubungan, kita sering merasa bahwa ternyata semua ibadah kita, perbuatan kita, persembahan kita, bahkan pelayanan kita itu seperti hal yang sia-sia. Demikian jugalah yang dialami dan dirasakan oleh orang-orang percaya pada waktu itu, di mana banyak orang-orang yang berbalik atau berpaling dari iman mereka karena mereka merasa bahwa beriman itu adalah hal yang sia-sia. Karena pada waktu itu ada para pengajar-pengajar sesat yang mengarahkan hati mereka sehingga mereka susah atau sulit untuk mengerti tentang kebangkitan tubuh yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, Paulus menguatkan
dan meneguhkan orang-orang percaya supaya berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya, kita diharapkan agar kita tidak berpaling, agar kita tidak berhenti, agar kita selalu aktif dalam pelayanan yang bukan hanya bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk menumbuhkan iman orang lain. Kenapa kita harus berdiri teguh, tidak goyah, dan juga giat selalu? Karena kita memiliki landasan, karena kita memiliki dasar, di mana dikatakan melalui firman Tuhan hari ini bahwa segala jerih payah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kuncinya adalah di dalam Tuhan. Artinya, bukan seberapa banyak pelayanan kita, seberapa banyak persembahan kita, seberapa banyak yang telah kita lakukan, tetapi apa landasan, atau pada landasan apa semua itu kita lakukan. Maka Kristuslah yang menjadi landasannya. Karena Kristus telah dibangkitkan, maka tidak ada satu apapun yang menjadi sia-sia yang telah kita kerjakan di dalam iman. Karena melalui kebangkitannya, Kristus telah memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena di dalam kemenangannya, Kristus memberikan pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Di dalam kebangkitannya, Kristus memberikan jalan bagi kebangkitan orang-orang yang percaya. Karena itu, biarlah kita mengerjakan semua pekerjaan kita dengan setia selama kita hidup di dunia. Karena di dalam Kristus tidak ada satupun yang akan menjadi sia-sia. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kemenangan dan kebangkitan Tuhan dari kematian, sehingga memberikan kami pengharapan, sukacita. Karena melalui kebangkitan-Mu, kemenangan telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kehidupan yang kekal telah Engkau sediakan, dan kebangkitan dari antara orang mati telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajari kami senantiasa agar kami tetap berpengharapan pada kehidupan dan kebangkitan yang telah Tuhan sediakan, sehingga kami setia dan bergiat di dalam segala pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan berikan dan emban di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.